Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang gelombang elektromagnetik dalam mata kuliah putaran dan gelombang yang diasuh oleh Ibu Ika T. Simangunsong, SPD NPD. Nah, sebelum masuk pada pembahasannya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Destin Taknae, NPM 190531111005. Saya mahasiswa Universitas Dharma Agung Medan, semester 4, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, pada video ini, adapun tujuan untuk pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas yang diberikan ibu dosen tersebut. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja pada pembahasannya, yaitu gelombang elektromagnetik. Di mana gelombang elektromagnetik ada beberapa yang kita bahas, yaitu pertama, pengertian gelombang elektromagnetik, kedua, sifat gelombang elektromagnetik, tiga, spektrum gelombang elektromagnetik, dan yang terakhir yaitu keempat, manfaatnya tentang gelombang elektromagnetik. Jadi kita langsung aja pada judul pertamanya, yaitu pengertian gelombang elektromagnetik. Mungkin kepada teman-teman bertanya-tanya di dalam hati apa itu pengertian gelombang elektromagnetik. Nah, di sini saya akan menjelaskan, yaitu pengertian daripada gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang memiliki muatan energi, listrik dan magnet tanpa memerlukan media rambat. Artinya, gelombang elektromagnetik dapat merambat meskipun dalam ruang hampa. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Gelombang elektromagnetik berbentuk seperti gelombang transversal pada umumnya. Nah, artinya di sini daripada transversal yaitu arah rambatnya tegak lurus terhadap arah getarnya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, manusia banyak memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Oleh sebab itu, mempelajari gelombang ini penting untuk dilakukan, khususnya jika Anda penasaran dengan cara kerja benda-benda seperti teknologi, röntgen, dan sinyal radio. Berikut ini adalah rangkuman sifat-sifat, spektrum, dan contoh berbagai penerapan, sifat, dan manfaat gelombang elektromagnetik. Nah, seterusnya ini pembahasan selanjutnya, yaitu masuk kita pada subjudulnya, yaitu sifat gelombang elektromagnetik. Yang teranalisis di sini daripada sifat gelombang elektromagnetik yaitu satu, perubahan medan listrik dan medan magnetik terjadi pada saat yang bersamaan. Kedua, gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruang hampa. Tiga, besar medan listrik atau satuannya E berbanding lurus dengan besar medan magnet dengan hubungan E sama dengan C V besar. Keempat, arah medan listrik dan medan magnet saling tegak lurus dan arah keduanya tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Kelima, dari sifat di atas dapat dikatakan bahwa gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal. Keenam, karena termasuk gelombang transversal tadi, maka dapat mengalami polarisasi, peristiwa pemantulan atau refleksi, pembiasaan atau refraksi, interferensi, dan pelenturan atau difraksi. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Adapun sifat gelombang elektromagnetik adalah sebagai berikut. Pertama, memiliki kecepatan konstan di ruang hampa yaitu sebesar 3 kali 108 meter per sekon. Selanjutnya, tidak dipengaruhi oleh medan listrik maupun medan magnet karena tidak bermuatan listrik. Ketiga, termasuk gelombang transversal. Keempat, energinya bergantung pada besarnya frekuensi. Hal itu didasarkan pada persamaan planes berikut, yaitu P sama dengan C sama dengan E per B. Dengan keterangan dari rumus persamaan di atas, yaitu C sama dengan kelajuan gelombang elektromagnetik satuannya meter per sekon, E sama dengan besar medan listrik satuannya N
vektor C dan B sama dengan besar medan magnet satuannya T. Spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum elektromagnetik adalah susunan semua gelombang elektromagnetik berdasarkan panjang gelombang dan frekuensinya. Berikut adalah bagian-bagian spektrum gelombang elektromagnetik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu gelombang radio. Gelombang radio tentang spektrum gelombang elektromagnetik yaitu gelombang radio dihasilkan oleh muatan-muatan listrik yang dipercepat melalui kawat-kawat penghantar. Muatan-muatan ini dibangkitkan oleh rangkaian elektronika yang disebut osilator. Gelombang radio ini dipancarkan dari antena dan juga diterima oleh antena. Gelombang ini dimanfaatkan untuk teknologi radio, televisi, telepon, dan radar. Kedua yaitu gelombang mikro. Gelombang mikro atau microwaves dihasilkan oleh tabung klistron yang berfungsi sebagai penghantar energi panas. Jika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, maka akan muncul efek pemanasan pada benda tersebut. Jika makanan menyerap radiasi gelombang mikro, maka makanan menjadi panas. Gelombang ini dimanfaatkan dalam teknologi microwave. Selanjutnya yaitu ketiga, sinar inframerah. Sinar inframerah dihasilkan oleh elektron dalam molekul-molekul yang bergetar ketika benda dipanaskan. Energi dilepaskan oleh atom dan molekul yang bergetar dalam bentuk radiasi inframerah. Sinar inframerah digunakan untuk remote TV, transfer data di ponsel, dan terapi fisik. Keempat yaitu cahaya tampak. Seperti namanya, kita sudah mengerti, yaitu gelombang ini dapat ditangkap langsung oleh mata manusia. Gelombang ini terjadi dari 7 macam warna. Urutan dari ketujuh macam warna tersebut yang paling besar frekuensinya adalah merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Gelombang cahaya tampak digunakan pada laser, dalam serat optik, pada bidang telekomunikasi, dan kedokteran. Yang kelima yaitu sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet matahari adalah sumber utama yang memancarkan dari sinar ultraviolet di permukaan bumi. Sinar ultraviolet juga dapat dihasilkan oleh transisi elektron dalam orbit atom, busur, karbon, dan lampu merkuri. Bukan hanya dari sinar matahari juga. Sinar ultraviolet ini dimanfaatkan untuk lampu UV dan untuk operasi mata lasik. Selanjutnya yaitu nomor 6, sinar X. Sinar X memiliki panjang gelombang yang sangat pendek dan frekuensinya yang tinggi. Sinar X mempunyai cahaya tembus kuat yang dapat menembus buku tebal, kayu setebal beberapa sentimeter, dan pelat aluminium setebal sentimeter. Gelombang sinar X dimanfaatkan dalam teknologi röntgen dan melacak isi tas penumpang di bandara. Contohnya seperti pada penumpang di pesawat terbang akan diperiksa melalui gelombang sinar X ini. Seterusnya yaitu terakhir ketujuh, sinar gamma. Sinar gamma ini merupakan spektrum gelombang elektromagnetik dengan energi tertinggi. Hal itu dikarenakan sinar gamma memiliki frekuensi tertinggi di antara spektrum gelombang elektromagnetik lainnya, di mana spektrum frekuensinya yaitu 10⁻20 sampai dengan 10⁻25 Hz, atau panjang gelombang antara 10⁻10 sampai 10 cm sampai 10⁻25 cm. Nah, mengingat energi sinar gamma sangat besar, tak heran jika sinar ini bisa menembus logam beberapa sentimeter. Sinar gamma dihasilkan oleh aktivitas radioaktif atau atom-atom yang tidak stabil di reaksi inti.
Gelombang sinar gamma dihasilkan dari peristiwa peluruhan yang tidak stabil di reaksi inti. Gelombang sinar gamma dihasilkan dari peristiwa peluruhan atau radioaktif inti atom yang tidak stabil. Nah, sinar gamma memiliki daya tembus paling besar hingga mampu menembus plat besi. Bayangkan coba kekuatan sinar gamma ini. Selanjutnya yaitu gelombang sinar gamma digunakan untuk mensterilkan peralatan medis dan proses radioterapi dalam pengobatan kanker. Selanjutnya yaitu manfaat gelombang elektromagnetik. Berdasarkan pembahasan tentang judulnya yaitu manfaat gelombang elektromagnetik memiliki manfaat yang sangat besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah manfaat gelombang elektromagnetik tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu gelombang radio. Gelombang yang digunakan sebagai gelombang pembawa audio atau suara biasanya kamu kenal sebagai radio. Kedua, gelombang mikro. Gelombang mikro ini pemanas makanan atau microwave. Ketiga, seterusnya untuk komunikasi pada teknologi radar. Seterusnya menganalisis struktur atomi dan molekul. Seterusnya memandu pendaratan pesawat, mendeteksi keberadaan suatu objek. Yang ketiga yaitu sinar inframerah. Bagian-bagian sinar dari inframerah yaitu satu untuk terapi fisik, misalnya menyembuhkan penyakit cacar dan encok. Kedua untuk fotografi pemetaan sumber daya alam. Ketiga digunakan pada remote control. Dan terakhir mengeringkan cat kendaraan dengan cepat pada industri otomotif. Seterusnya yaitu nomor 4, cahaya tampak. Cahaya tampak ini sinar laser digunakan pada bidang telekomunikasi untuk menyalurkan suara, gambar, atau sinyal melalui serat optik. Kedua, sinar laser digunakan di bidang kedokteran sebagai alat untuk mendiagnosis penyakit. Ketiga, di bidang industri, sinar laser juga digunakan untuk mengelas dan memotong lempengan baja. Kelima yaitu sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet bagian-bagiannya dalam penjelasannya yaitu satu proses fotosintesis atau asimilasi pada tumbuhan atau tanaman. Kedua, pembentukan vitamin D. Ketiga, membunuh kuman penyakit. Keempat, melestarikan ruangan atau mensterilkan ruangan. 5. Memeriksa keaslian tanda tangan di dunia perbankan. 6. Sinar X. Sinar X itu satu, memotret organ-organ dalam tubuh seperti tulang, jantung, dan paru-paru. Kedua, menganalisis struktur bahan atau kristal. Ketiga, mendeteksi keretakan atau cacat pada logam. Keempat, memeriksa barang-barang di bandara. Yang terakhir yaitu ketujuh, sinar gamma. Sinar gamma ini bagian-bagiannya yaitu satu, terapi kanker. Kedua, sterilisasi peralatan rumah sakit. Ketiga, sterilisasi makanan kemasan. Keempat, pembuatan varietas tanaman unggul tahan hama. Dan yang terakhir yaitu mengurangi populasi hama. Oke, cukup dulu sampai di sini pembahasan saya tentang gelombang elektromagnetik. Bila ada terdapat kesalahan dan kekurangan baik dalam penyampaian, penjelasan, besar-besar harapan saya mohon dimaklumi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Salam sehat, salam pendidikan.